menggema dan membahana setiap kali memuji Tuhan seperti di dalam GRI Buaran ini. Bukan hanya ketika paduan suara tadi, tapi kayaknya jemaatnya juga sudah seperti paduan suara tersendiri. Ya, ya saudara-saudara, mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa, karena Engkau telah memberikan Kristus anakmu yang tunggal untuk menjadi korban substitusi, sehingga kami yang seharusnya dimurkai diampuni, seharusnya kami dibuang ke dalam neraka tetapi diangkat menjadi anak-anak Allah. Semua itu terjadi karena Kristus telah mati di Golgota dan telah bangkit pada hari yang ketiga. Tidak ada agama yang memiliki pengharapan seperti ini. Hanya di dalam kekristenanlah kami menemukan pengharapan yang sejati. Dan pada sore hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Persiapkanlah hati kami ya Tuhan, karena firman-Mu berasal dari tempat yang maha tinggi, yang tidak mungkin dijangkau oleh kami yang rendah ini. Tapi dengan kerendahan kami memohon belas kasihan-Mu, berbicaralah kepada kami. Seperti Roh Kudus telah berbicara kepada para penulis Alkitab ini ribuan tahun yang lalu, berbicaralah kepada setiap kami, karena Engkau mengenal kami lebih daripada kami sendiri. Dan firman-Mu selalu menjadi terang di dalam kehidupan kami yang gelap, menuntun langkah kami hari lepas hari. Berkatilah pemberitaan firman Tuhan yang akan kami dengarkan sebentar lagi. Berkatilah hamba Tuhan yang penuh kekurangan dan kelemahan ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Lukas 23 ayat 46. Tema khotbah Paskah Persekutuan Wanita kita hari ini diambil dari Lukas 23 ayat 46 yang merupakan kalimat terakhir Yesus Kristus di kayu salib. Selama berminggu-minggu saudara-saudara
sudah mendengarkan firman Tuhan secara berseri dari 7 perkataan salib, dan terakhir saudara-saudara sudah sampai ke perkataan ke-6, dan hari ini saya diminta untuk membahas perkataan ke-7 di dalam rangka Paskah Persekutuan Wanita. Kalau saudara-saudara sudah mendapatkannya, saya akan membacakannya dan mari kita mendengarkan bersama-sama. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku," dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Saya mengajak saudara dan saya untuk membacakan ayat ini sekali lagi. Kita membacakan ayat ini sekali lagi bersama-sama. 2, 3, ya. Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku," dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus mengucapkan kalimat ini di dalam keadaan sekarat, saudara-saudara. Ya, waktu Yesus mengucapkan kalimat ini, dia berada di dalam kondisi dying. Dia sudah tergantung di kayu salib selama 6 jam. Tubuhnya penuh dengan luka karena sebelum disalibkan dia dipukuli dan dicambuk oleh tentara Romawi. Selain itu dia juga mengalami dehidrasi berat karena sedikit demi sedikit darah dalam tubuhnya habis. Itulah sebabnya pada kalimat kelima Yesus berkata, "Aku haus." Walaupun saudara kasih oleh Tuhan, kalimat "aku haus" itu dikutip dari Mazmur, dan kalimat "aku haus" itu menggenapi apa yang dinubuatkan oleh Mazmur. Tapi secara manusia saudara kasih oleh Tuhan, kalimat "aku haus" itu bukan sesuatu yang aneh. Karena kalau seseorang sudah tergantung di kayu salib selama berjam-jam, dia akan mengalami dehidrasi berat. Kenapa dia mengalami dehidrasi berat? Karena darahnya itu berkurang sedikit demi sedikit. Saudara dikasihi oleh Tuhan, hukuman salib itu berbeda dengan hukuman mati yang ada pada zaman itu dan juga zaman sekarang. Karena saudara dikasihi oleh Tuhan, tujuan dari salib itu bukan sekedar untuk menghukum mati. Tujuan dari salib itu adalah mempermalukan sebelum orang itu mati. Itulah sebabnya saudara dikasihi oleh Tuhan, kalau orang disuruh milih dihukum mati, mereka tidak akan mau dihukum mati dengan disalib. Sekalipun memang kejahatan mereka itu harusnya dihukum mati. Tapi kalau disuruh memilih dihukum mati dengan cara apa, tidak akan ada yang mau dihukum mati dengan cara disalib. Orang akan lebih memilih dihukum mati dengan cara dipenggal atau digantung. Kenapa saudara dikasihi oleh Tuhan? Hukuman mati dengan cara dipenggal dan digantung itu matinya seketika. Tetapi hukuman salib saudara dikasihi oleh Tuhan matinya tidak seketika. Dan memang salib didesain bukan untuk membunuh seketika. Saudara dikasihi oleh Tuhan, pada umumnya orang kalau dihukum salib itu matinya sekitar 3 sampai 4 hari. Jadi saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, kalau Yesus bisa mati pada saat itu juga, itulah satu kasus khusus. Kenapa saudara dikasihi oleh Tuhan? Karena pada waktu Yesus disalibkan besoknya hari Sabat. Maka saudara dikasihi oleh Tuhan, menurut hukum Romawi dan juga menurut hukum Taurat, tidak boleh membiarkan orang tergantung di kayu salib pada hari Sabat. Itulah sebabnya saudara dikasihi oleh Tuhan, menjelang sore tentara-tentara Romawi itu memotong kaki 2 penjahat yang ada di samping Tuhan Yesus. Supaya apa? Mati saat itu juga. Tapi kalau hari itu bukan hari Sabat, saudara-saudara, mereka tidak akan memotong kakinya. Justru mereka ingin supaya orang itu matinya gak seketika, matinya berhari-hari. Supaya apa saudara-saudara? Supaya dia dipajang di depan umum. Itu namanya public humiliation. Jadi saudara-saudara, salib itu bukan sekedar public execution. Salib itu adalah public humiliation. Jadi orang itu dipermalukan dulu sebelum dia mati. Maka saudara-saudara, kalau kita lihat hari ini salib yang ada di rumah, saudara dikasihi oleh Tuhan, mungkin saudara ada salib di rumah, lalu di salib itu ada patung Tuhan Yesusnya, saudara-saudara, atau saudara punya lukisan Yesus disalibkan. Saudara akan melihat di dalam lukisan itu, Yesusnya itu atau orang-orang yang disalib itu menggunakan kain penutup di bagian bawahnya. Tapi saudara-saudara, di dalam kenyataannya tidak ada kain sama sekali. Ya saudara-saudara, kenapa lagi bikin kain penutup? Ya karena para seniman atau yang membuat lukisan saudara ingin menjaga kesopanan. Tetapi fakta sejarahnya orang disalib tidak menggunakan kain sehelai pun. Supaya apa? Supaya dia dipermalukan. Jadi orang yang disalib saudara dikasihi oleh Tuhan itu berpikir saudara dikasihi oleh Tuhan, dilihatin terus. Begitu memalukan dan akhirnya dia mati juga. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, kalau pada akhirnya mati juga saudara dikasihi oleh Tuhan, ya orang akan memilih udah mati sekarang aja gitu ya, daripada malu, sakit, menderita, baru kemudian mati juga. Nah saudara-saudara, jadi saudara bisa bayangkan ya, ketika Yesus mengatakan, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku," dia sedang berada di dalam
keadaan sekarat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalimat terakhir ini menunjukkan kepada kita bagaimana Yesus menghadapi kematian. Kematian adalah fakta yang tak terhindarkan. Semua orang pasti akan mati. Apa yang kita bisa pelajari dari kalimat terakhir, saudara kasih oleh Tuhan? Yang kita bisa pelajari dari kalimat terakhir adalah bagaimana Yesus menghadapi kematian. Ya tentu saja saudara kasih oleh Tuhan, tidak ada di antara kita yang berencana untuk mati dalam waktu dekat ini, saudara kasih oleh Tuhan. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, kita semua pasti mati. Death is an inevitable fact, saudara kasih oleh Tuhan. Kematian adalah fakta yang tidak terhindarkan. Saudara-saudara, kalau saudara bandingkan ya zaman modern dengan zaman abad pertengahan, cara manusia berhadapan dengan kematian itu berbeda. Di zaman abad pertengahan, saudara-saudara, manusia itu berdamai dengan kematian. Itulah sebabnya kuburan ditaruh tengah kota. Saudara tidak akan menemukan ada kuburan di tengah kota pada zaman modern, saudara kasih oleh Tuhan. Hari ini orang bikin kuburan itu saudara-saudara di Karawang. Tidak ada yang bikin kuburan di tengah kota. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kalau saudara pergi ke daerah Karet, itu ada kuburan di tengah kota, saudara-saudara. Tapi itu bukan dibuat zaman modern, itu dibuat zaman bahla, saudara-saudara. Bahkan orang sedang berpikir bagaimana menggusur kuburan itu supaya bisa bikin mall. Ya, saudara-saudara. Kenapa? Karena zaman modern itu tidak mau melihat kematian di depan mata. Jadi zaman modern ingin mendidik kita, ingin membius kita, saudara kasih oleh Tuhan, ingin membius kita atau ingin mengajar kita untuk tidak berpikir mengenai kematian. Maka kematian itu kalau boleh dibuat sejauh mungkin. Tapi abad pertengahan sebaliknya, saudara-saudara ya. Karena kematian itu tidak terhindarkan, kenapa dijauhkan? Taruh di tengah kota. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, kota abad pertengahan itu bikin gereja di tengah kota dan kuburan di belakang gereja. Itu kenapa bahasa Belandanya kuburan itu kerkhof. Karena bahasa Belandanya gereja itu kerk. Saudara-saudara, bahasa Belandanya gereja itu kerk, bahasa Belandanya kuburan itu kerkhof. Jadi saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, biasanya di mana ada gereja di situ ada kuburan. Saudara-saudara, kenapa ya? Orang-orang dulu itu bikin gereja, bikin kuburan dekat gereja, karena ke gereja cari Tuhan. Karena ke gereja cari Tuhan. Dan apa yang paling tepat untuk membuat orang berpikir mengenai Tuhan? Kematian, saudara-saudara. Kematian. Maka sebelum masuk gereja lihat kuburan dulu. Ya, supaya kamu tahu ke sini cari apa. Maka saudara, itu mungkinnya kenapa orang seringkali ke gereja motivasinya nggak benar. Karena waktu masuk gereja nggak lihat kuburan dulu, saudara kasih oleh Tuhan. Lihatnya Indomaret dulu. Ya. Maka saudara jangan heran ya. Baru masuk gereja, pikirannya langsung restoran. Ya, baru masuk gereja nanti makan di mana ya? Saudara bisa bayangkan ya. Baru masuk gereja saudara nanti makan di mana? Belum kebaktian, nanti makan di mana ya? Loh. Jadi sebenarnya kita ke gereja itu apa? Ya, kebaktian minggu adalah transisi dari bangun pagi sampai makan siang. Nah, itulah gereja ya. Kenapa ya saudara kasih oleh Tuhan orang itu ke gereja dulu sebelum pergi makan keluarga? Mall belum buka. Itu aja alasannya saudara kasih oleh Tuhan ya. Ya, itu alasannya. Jadi kenapa ya kita ke gereja sebelum makan keluarga hari Minggu? Karena kalau mau datang makan keluarga jam belum buka mallnya. Mau makan di mana? Jadi nunggu mall buka kita gereja dulu. Tapi itu bukan untuk jemaat Geri Buaran, bukan, itu jemaat gereja orang itu kayak gitu ya. Itu jemaat gereja orang kayak gituan. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, kematian itu fakta yang tidak terhindarkan. Metusalah yang dicatat sebagai manusia yang hidup paling lama pun akhirnya mati juga. Kita semua akan menghadapi kematian, perbedaannya hanya kapan dan bagaimana kita akan mati. Ada yang mati saat berusia 80 tahun, ada yang mati saat baru dilahirkan, ada yang mati mendadak, ada juga yang mati setelah sakit-sakitan selama bertahun-tahun. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau saya tanya, saudara lebih suka mati dengan cara bagaimana, saudara-saudara? Mendadak atau sakit-sakitan dulu bertahun-tahun? Ya, saudara-saudara mungkin orang berpikir, kayaknya saudara kasih oleh Tuhan lebih enak mati mendadak aja lah ya. Ya kan? Enak bagi saudara, nggak enak bagi keluarga saudara. Ya. Saudara merasa enak, tapi keluarga saudara akan mengatakan, kita belum siap Pak, kita belum siap Pak, kita belum siap. Nah, itu saudara-saudara ya. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, setiap orang itu pasti mati walaupun kapan dan bagaimananya itu berbeda-beda. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, karena kita tahu kematian itu adalah fakta yang tidak terhindarkan, maka kita perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Yesus sendiri pun menghadapi kematian. Yesus itu anak Allah, tapi anak Allah pun berhadapan dengan kematian. Dan ketika dia mengucapkan kalimat terakhir itu adalah,
itu adalah momen dia berhadapan dengan kematian. Sesudah dia mengatakan selesai, it is finished. Lalu dia mengucapkan kalimat terakhirnya. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, kalimat terakhir itu menunjukkan bagaimana Yesus menghadapi kematian. Saudara-saudara mungkin pernah menyanyikan lagu Tuntun Aku Tuhan Allah. Bait pertamanya kan mengatakan tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Tapi saudara-saudara kasih oleh Tuhan, di dalam lagu itu ada satu bait yang berbicara mengenai kematian, yaitu bait yang ketiga. Di sana dikatakan, pada tepi sungai Yordan hapuskanlah takutku. Pada tepi sungai Yordan hapuskanlah takutku. Ya penumpas kuasa maut, tuntun aku sertamu. Saudara-saudara, bait ini menggambarkan orang yang menghadapi kematian. Bait pertama menggambarkan orang yang menghadapi perjalanan hidup. Setelah dia menjalani hidupnya selama beberapa tahun, sampailah dia kepada titik akhirnya. Dia mengatakan, pada tepi sungai Yordan hapuskanlah takutku. Loh, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita lihat dalam pengalaman bangsa Israel ya, justru bukankah kita melewati waktu bangsa Israel melewati sungai Yordan, berarti mereka sampai di tanah Kanaan. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, Yosua membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian setelah menyeberangi sungai Yordan. Artinya saudara-saudara, justru kalau saudara-saudara sudah melewati sungai Yordan, saudara sampai di tanah perjanjian. Enggak perlu takut. Tapi saudara-saudara, lagunya mengatakan, pada tepi sungai Yordan hapuskanlah takutku. Dia lagi berbicara mengenai kematian, saudara-saudara. Dan ketika seseorang berada di tepi sungai Yordan itu, semua orang pasti takut. Semua orang pasti takut. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, dari hidup kepada mati. Dari hidup lalu mati. Itu adalah momen-momen yang menakutkan. Bagaimana kita menghadapi momen seperti ini? Mari kita kembali kepada apa yang dikatakan Yesus. Setelah dia 6 jam tergantung di kayu salib. Dari perkataan pertama, perkataan kedua, perkataan ketiga, sampai perkataan ke-6. Akhirnya Yesus mengatakan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua akan takut saat menghadapi sesuatu yang tidak dikenal. Ya, itu yang disebut dengan fear of the unknown. Jadi saudara-saudara, kalau ditanya ya, kenapa sih hampir semua orang itu takut dengan kematian? Jawabannya cuma satu, saudara-saudara, karena kematian itu tidak ada yang pernah mengalami sebelumnya. Kenapa saudara takut mati? Karena saudara belum pernah mati. Kematian itu saudara oleh Tuhan pengalaman yang hanya dialami oleh orang satu kali. Yang sudah mati tidak pernah ada yang kembali untuk menceritakan seperti apa di sana. Jadi setiap orang itu matinya cuma satu kali. Saudara belum pernah mati. Itu sebabnya saudara oleh Tuhan, saudara pasti takut waktu memikirkan mengenai kematian. Kan sama aja saudara-saudara ya. Kita kalau ketemu sama orang asing, kita juga takut. Kenapa? Karena kita belum pernah bertemu orang seperti ini sebelumnya dalam hidup kita. Atau kita merantau ke negara asing, saudara, kita juga takut. Kenapa? Karena kita belum pernah ke negara itu sebelumnya. Jadi kita bisa mengerti lah ya kenapa orang takut waktu memikirkan kematian. Karena kematian belum pernah dialami sebelumnya. Saudara-saudara, orang dan negara yang kelihatan saja pun kita takut. Karena kita belum pernah melihat orang itu atau belum pernah ke negara itu. Apalagi saudara kasih oleh Tuhan, waktu kita memikirkan kematian, negara, orang itu kelihatan. Kematian tidak pernah ada yang melihat. Jadi saudara kasih oleh Tuhan, kematian itu menakutkan. Kenapa? Karena kematian itu belum pernah kita alami sebelumnya. Belum pernah, saudara-saudara. Orang yang sudah mati belum pernah ada yang kembali untuk cerita. Dan kalau saudara sudah mati, saudara pun tidak pernah bisa kembali lagi untuk menceritakan. Jadi kematian itu sesuatu yang asing. Asing, saudara-saudara. Jadi waktu memikirkannya, aduh gimana ya. Jadi saudara-saudara oleh Tuhan, saya percaya ya bukan hanya orang gak Kristen yang takut memikirkan kematian. Orang Kristen pun saudara oleh Tuhan, pasti kurang nyaman ya waktu memikirkan mengenai kematian. Kurang nyaman saudara-saudara. Nah saudara-saudara yang oleh Tuhan, mari kita lihat 3 poin. Bagaimana kita
menghadapi kematian dari kalimat Yesus yang terakhir ini? 3 poin. Yang pertama, saudara-saudara, hadapi kematian sebagai pemenang. Hadapi kematian sebagai pemenang. Saudara yang kasih oleh Tuhan, orang percaya melihat kematian itu bukan kekalahan. Orang tidak percaya melihat kematian itu sebagai kekalahan. Ya, itulah sebab saudara kasih oleh Tuhan, orang berusaha untuk mengalahkan kematian. Kenapa? Karena orang berpikir kematian itu berarti kekalahan. Maka saudara kasih oleh Tuhan, kenapa orang itu berusaha untuk menghilangkan kematian dari dunia ini? Karena berpikir mati itu adalah sebuah kekalahan. Saudara-saudara, itu sebabnya saudara kasih oleh Tuhan, ya, orang sakit, wah langsung cari dokter yang terbaik. Untuk apa? Ya supaya nggak mati, Pak. Emang kalau mati kenapa? Emang kalau mati kenapa? Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, jauh di dasar hati kita ada suatu pemikiran yang mengatakan mati itu kalah. Mati itu kalah. Ya, kenapa ibu itu meninggal? Oh karena sakit. Oh bukan. Karena dia nggak ada uang untuk bayar dokter yang lebih mahal. Itu artinya dia kalah. Tapi bagi orang percaya, mati itu bukan kekalahan. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, sebelum Yesus mengucapkan kalimat terakhir, sebelum Yesus mengucapkan kalimat ke-7, dia sudah mengatakan, sudah selesai. Sebelum Yesus mengatakan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, dia sudah mengatakan, selesai, sudah selesai. Saudara-saudara, kalimat ke-6 itu kan sering disebut sebagai kalimat kemenangan. Word of victory. Sudah selesai. Jadi di kalimat ke-6 kita melihat Yesus sudah menang. Sudah selesai. Tapi saudara-saudara, walaupun Yesus sudah menang, dia tetap mati. Mari kita perhatikan saudara-saudara urutan kalimat itu. Pada kalimat ke-6 Yesus mengatakan, sudah selesai. Tetelestai. Tapi sekalipun di kalimat ke-6 dia mendeklarasikan kemenangannya, dia tetap mati. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Jadi saudara-saudara, dari urutan kalimat ke-6 dan ke-7 kita bisa melihat satu prinsip. Kematian itu bukan kekalahan bagi orang percaya. Kematian itu bukan kekalahan bagi orang percaya. Saudara-saudara, apa yang menjadikan Yesus sebagai pemenang? Apa yang menjadikan Yesus sebagai pemenang, saudara-saudara? Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan di dalam Injil Lukas, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, ada sedikit perbedaan dengan Injil Yohanes. Saudara-saudara, saya mengajak saudara untuk sedikit masuk ke dalam Bible study di sini. Saudara-saudara, kalau saudara ditanya, kalimat terakhir Yesus dalam Injil Yohanes itu sudah selesai. Tapi saudara ingat, kalimat terakhir Yesus di dalam Injil Lukas itu, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lukas tidak mencatat sudah selesai. Yohanes tidak mencatat, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Tapi saudara-saudara, tentu saja urutannya sudah selesai dulu, baru ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Tapi menarik saudara-saudara, Lukas tidak mencatat sudah selesai. Seakan-akan Yesus nggak pernah ngomong itu. Tentu saja Lukas tahu, saudara kasih oleh Tuhan, ya. Tentu saja pasti Lukas tahu bahwa Yesus pernah ngomong sudah selesai. Tapi Lukas nggak catat kalimat itu. Dia lebih memilih untuk mencatat, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kenapa saudara-saudara? Karena menurut Lukas, kalimat inilah kalimat kemenangannya Yesus. Jadi ketika Yesus mengatakan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, disitulah Yesus menang. Loh, kok bisa begitu saudara-saudara? Saudara perhatikan baik-baik. Injil Lukas, saudara kasih oleh Tuhan, satu-satunya Injil yang menceritakan Yesus pada waktu berumur 12 tahun. Saudara-saudara pasti tidak asing dengan cerita ini. Tapi saudara-saudara mungkin kurang memperhatikan detail dalam cerita ini. Ya tentulah Pak, kami kan jemaat ya, saudara kasih oleh Tuhan, ya. Kalau kami memperhatikan detail, apalagi guna Bapak jadi hamba Tuhan. Ya, kan saudara-saudara gitu ya. Kan untuk itulah ada PA Jumat ya, saudara kasih oleh Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau saudara perhatikan, satu-satunya Injil yang mencatat Yesus berusia 12 tahun itu dalam Injil Lukas. Tetapi hanya satu cerita yang dimasukkan Lukas waktu Yesus usia 12 tahun. Yaitu cerita apa? Yesus pergi ke Bait Allah untuk merayakan Paskah yang pertama. Lalu setelah itu saudara-saudara, orang tuanya pulang, tapi Yesus tertinggal di Yerusalem. Orang tuanya mencari Yesus di Yerusalem dalam keadaan cemas, lalu mereka menemukan Yesus di Bait Allah, sedang duduk
dan bertanya dan mendengar ahli-ahli Taurat. Lalu Maria berkata kepada Yesus. Dia mengatakan bahwa mereka begitu cemas mencari Yesus Kristus. Dan saudara yang kasih oleh Tuhan, pada dalam cerita itu ada satu kalimat Yesus yang dicatat di dalam ayat 49, saudara-saudara. Jika saudara bawa Alkitab, saudara boleh buka Lukas 2 ayat 49. Saudara-saudara, menarik saudara kasih oleh Tuhan. Lukas 2 ayat 49 adalah kalimat pertama Yesus di dalam Injil Lukas. Dari Yesus lahir, Yesus tidak bicara sama sekali. Saudara perhatikan Lukas 1, Yesus tidak bicara. Ya iyalah saudara-saudara ya, Lukas 1 kan baru pemberitahuan kelahiran Yesus ya. Yesus aja belum lahir gimana mau ngomong kan gitu ya. Lukas 2 saudara kasih oleh Tuhan, waktu bicara Yesus dilahirkan di Betlehem, Yesus pun belum bicara. Jadi saudara-saudara, Injil Lukas itu waktu menceritakan kelahiran Yesus seakan-akan Yesusnya bisu, tidak bicara sepatah kata pun. Pertama kali Yesus dicatat berbicara dalam Injil Lukas, itu kalimat pertamanya, Lukas 2 ayat 49. Mari kita baca saudara-saudara. Ini kalimat pertama Yesus. 2, 3, ya. Mengapa kamu mencari aku? Tidak tahukah kamu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Tidak tahukah kamu aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Nah saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, sebenarnya kata rumah di situ lebih tepatnya diterjemahkan menjadi bisnis. Karena bahasa Yunani itu adalah oikonomos, ekonomi. Maka saudara-saudara terjemahan King James Version menerjemahkannya, tidak tahukah kamu bahwa aku harus melakukan my father business? Ya bahasa Indonesia menerjemahkannya, tidak tahukah kamu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku? Tapi terjemahan King James Version, tidak tahukah kamu bahwa aku harus melakukan my father business? Kamu gak tahu kan bahwa aku datang untuk melakukan urusan Bapakku. Ada dua hal yang menarik dari ayat ini saudara-saudara. Yang pertama tadi sudah saya katakan, ini adalah kalimat Yesus yang pertama dalam Injil Lukas. Yang kedua, disinilah pertama kali Yesus memanggil Allah sebagai Bapa. Jadi saudara-saudara Tuhan, kalimat pertama Yesus dalam Injil Lukas adalah kalimat deklarasi. Dia datang untuk menyelesaikan bisnis Bapaknya. Aku datang untuk melakukan bisnis Bapakku. Jadi Yesus itu bisnismen ya saudara-saudara ya. Yesus itu bisnismen. Aku datang untuk melakukan bisnis Bapakku. Aku bukan datang untuk melakukan bisnisku. Aku datang untuk melakukan bisnis Bapakku. Jadi saudara-saudara, Lukas memulai kalimat Yesus atau Lukas mencatat kalimat Yesus yang pertama itu apa? Deklarasi bisnisnya datang ke dalam dunia ini. Dan saudara perhatikan baik-baik saudara-saudara, kalimat Yesus yang terakhir. Lukas 23:46. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kalimat pertamanya, aku datang untuk melakukan urusan Bapakku. Kalimat terakhirnya, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kedua ini simetris. Kalimat yang pertama, Bapa. Kalimat yang terakhir, Bapa. Mengapa Yesus bisa mengatakan, Bapa ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku? Karena dia sudah menyelesaikan bisnis Bapaknya. Baru ngeh ya saudara-saudara ya. Ngeh maksudnya. Ya. Saya sudah kangen dengan kalimat itu. Mengapa Yesus bisa mengatakan, ya Bapa ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku? Karena dia sudah menyelesaikan bisnis Bapaknya. Saudara-saudara, kalau seorang bisnismen sudah selesai urusannya di suatu kota, ngapain lagi di kota itu? Pulang. Saudara-saudara, kalau seorang bisnismen sudah selesai urusan di kota itu, berat hati nggak dia pulang? Ya nggak berat hati. Kenapa? Rumahnya bukan di kota itu. Dia ke kota itu untuk menyelesaikan bisnisnya. Maka begitu bisnisnya sudah selesai, nggak ada lagi gunanya di kota itu, pulang. Tapi saudara-saudara kasih oleh Tuhan, kalau bisnismen itu ternyata gagal mencapai bisnisnya di kota itu,
Dia tidak bisa lagi lakukan apa-apa di situ. Dia harus pulang saudara Tuhan, tapi pulang dengan berat hati. Tapi kalau dia bisa menyelesaikan bisnisnya di kota itu, ngapain lagi di kota itu dia? Karena dia ke kota itu untuk bisnis. Kalau bisnisnya sudah deal, dia pulang. Karena dia ke kota itu bukan untuk tinggal, dia ke kota itu untuk melakukan bisnis. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, jadi ketika Yesus mengatakan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, dia akan mengatakan kepada Bapa, Bapa sudah selesai. Sudah selesai. Sudah selesai. Bukan hanya sudah selesai dengan baik. Mission accomplished. Mission accomplished. Maka saudara-saudara, walaupun Lukas tidak mencatat sudah selesai, secara tidak langsung mengatakan sudah selesai. Kenapa sudah selesai? Ya buktinya sebenarnya bilang apa? Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Sudah selesai. Saudara-saudara, kenapa Yesus dikatakan pemenang walaupun dia mati? Karena misinya sudah selesai. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, semua orang pasti mati. Tapi sebagai pemenang atau sebagai pecundang itu bedanya kok. Saudara nggak perlu lagi takut, mati itu kalah, mati itu enggak. Saudara-saudara, mati bukan kalah, semua orang pasti mati. Saudara cuma bisa pilih, mati sebagai pemenang atau mati sebagai pecundang. Siapa yang pecundang saudara-saudara? Orang yang mati sebagai pecundang adalah orang yang mati tanpa menyelesaikan misi dari Allah. Tapi orang yang mati setelah menyelesaikan misi dari Tuhan, dia pemenang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau tanya, apakah saat ini saudara sedang mengerjakan urusan Bapa? Apakah saudara sedang mengerjakan urusan Bapa? Atau saudara sedang mengerjakan urusan yang lain? Saudara dikasihi oleh Tuhan, jadi hidup itu bukan masalah panjang dan pendek. Bukan itu. Yang kedua, saudara dikasihi oleh Tuhan, kemenangan itu bukan urusan hidup dan mati, bukan. Enggak ada gunanya hidup panjang saudara-saudara, tapi yang kita kerjakan bukan misinya Bapa. Lebih baik saudara-saudara hidupnya pendek, tapi mengerjakan misinya Bapa. Jadi kalau saudara berpikir, panjang banget hidupnya ya, pasti sangat diberkati Tuhan. Enggak tentu. Mau seumur tua pun saudara kasih oleh Tuhan, enggak tentu itu diberkati Tuhan. Saudara pasti ngerti apa yang saya bilang ini ya saudara-saudara ya. Cuma di sini kayak ngerti hal itu. Mau seumur tua pun saudara kasih oleh Tuhan, enggak tentu itu diberkati Tuhan. Walaupun hidupnya pendek, mati muda. Mati muda karena jadi misionaris. Saudara kasih oleh Tuhan, orang kalau mati muda jadi misionaris, mungkin enggak dia datin pun saudara kasih oleh Tuhan. Kenapa? Disesali hidupnya. Tapi bagi Tuhan, enggak ada yang perlu disesali. Dia selesai. Dia selesai. Jadi saudara-saudara kasih oleh Tuhan, menang itu bukan masalah hidup atau mati. Menang itu masalah taat. Mati kalau taat, saudara-saudara, lebih baik daripada hidup tanpa ketaatan. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, saya mau tanya ya, saudara lebih takut mati atau takut tidak taat, saudara-saudara? Kurang enak kok banyak hari ini ya, saudara-saudara ya. Kurang enak kok banyak kok bicara mati-mati gini. Tapi saudara yang kasih oleh Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk berpikir dari perspektif yang baru ya. Hidup ini selalu dilihat dari mati, hidup, mati, hidup. Tapi saudara yang kasih oleh Tuhan, coba kita berpikir ya. Saudara lebih takut mati atau takut tidak taat? Nah, kita harus tanam dalam diri kita saudara-saudara ya. Saya bukan mau mati, bukan saudara-saudara. Tapi kalau disuruh memilih ya, saya lebih takut tidak taat daripada takut mati harusnya. Yesus menyerahkan nyawanya setelah dia menyelesaikan semua bisnis pembaca di dalam dunia ini. Ya saudara-saudara, jadi kalau saudara sudah menyelesaikan misi saudara di dalam dunia ini, lalu Tuhan mengatakan kepada saudara, pulang, saudara bisa mengatakan, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu itu ya, saya baru sadar ya, orang sekarang itu mengenal istilah bucket list life, saudara-saudara ya. Nah, sekarang itu ada istilah bucket list life. Jadi saudara-saudara, banyak anak muda pada umumnya, saudara-saudara Tuhan, itu membuat daftar impian mereka. Impian maksudnya saudara-saudara, apa yang mau mereka lakukan sebelum mati. Jadi saya bisa mengerti kenapa sekarang anak muda rata-rata lama menikah, saudara-saudara Tuhan. Karena di dalam list itu nggak ada menikah.
Jadi saya ngerti sekarang. Jadi saudara-saudara orang tua selalu bilang, Pak kenapa anak muda sekarang gak kayak kita dulu ya Pak, gak kayak kita dulu. Kita ibu kali saya bilang. Kita gitu ya. Kita ibu bukan saya gitu ya. Iya Pak, kenapa ya anak-anak sekarang gak seperti waktu zaman saya dulu. Kita dulu itu Pak usia 25, 20, 25, 27 menikah aja kok. Anak sekarang 20, 30, 35 masih belum mau menikah. Kenapa lama-lama? Saya baru mengerti saudara-saudara. Sekarang mereka itu memiliki prinsip itu namanya bucket list life. Jadi saudara-saudara mereka bikin daftar. Apa yang harus kita lakukan sebelum kita mati? Dan saudara-saudara saya melihat satu website mengenai bucket list life ini. Di situ ada beberapa hal yang ingin dilakukan banyak orang sebelum mati. Melihat jam Big Bang di Inggris, mengunjungi Menara Eiffel di Prancis, belajar surfing, scuba diving, melihat burung-burung bermigrasi di kutub utara, dan seterusnya. Jadi mereka takut mati, kenapa? Jangan sampai belum bisa melakukan semua itu sudah mati. Maka saudara-saudara mereka bikin sekarang checklistnya. Jadi kalau saudara tanya, lebih takut mana? Belum bisa lihat Menara Eiffel atau belum menikah? Ya belum bisa melihat Menara Eiffel. Menikah bisa kapan-kapan, tapi melihat Menara Eiffel nggak tentu bisa kapan-kapan. Dan kalau saudara perhatikan, listnya makin panjang. Apa yang membuat anak muda hari ini takut mati, saudara-saudara Tuhan? Walaupun sekarang kan harapan hidup lebih tinggi ya. Tapi hari ini kenyataannya banyak anak muda takut mati. Karena takut sebelum mati, semua yang ada dalam list itu belum bisa dicapai. Punya rumah, itu ada checklistnya. Checklist. Tapi saudara-saudara Tuhan, ketakutan itu hanya menunjukkan kedangkalan hidup loh. Kenapa takut mati? Saya takut Pak, kalau sudah mati, saya takut Pak sebelum mati nanti saya tidak pernah bisa melihat Menara Eiffel. Saya takut Pak, kalau sebelum mati saya tidak pernah melihat jam Big Ben di Inggris. Ya. Jadi kalau boleh Pak, jangan mati dulu sebelum melihat semuanya itu. Loh, kan kamu gak bisa kendalikan hidup, mulai itu kenapa saya takut mati Pak. Saya nggak bisa mengendalikan hidup, itu sebabnya saya takut sebelum hidup ini berakhir, semua daftar ini belum bisa saya lakukan. Tapi saudara-saudara bagi kita, nggak peduli semuanya itu. Walaupun saya nggak bisa melihat Menara Eiffel, saya nggak pernah bisa melihat jam Big Bang, nggak apa-apa. Sepanjang sebelum saya mati, semua misi Tuhan saya selesaikan. Sepanjang semua misi Tuhan saya selesaikan. Ya kiranya kita juga seperti itu, saudara-saudara Tuhan. Ya. Saudara perlu bertanya, Tuhan untuk apa sih saya hidup dalam dunia ini? Kalau ternyata hidup ini tidak ada yang tahu kapan berakhirnya, kita nggak tahu panjang dan pendeknya, maka kita perlu tanya saudara-saudara, untuk apa Tuhan berikan saya hidup? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini selalu mengingatkan saya kepada oma saya yang sudah meninggal. Saya teringat pembicaraan saya terakhir dengan dia adalah mengenai perkawinan, saudara-saudara. Waktu itu oma saya itu, nenek saya, saudara Tuhan itu panggil saya, lalu dia curcol, surhat colongan. Dia tidak langsung bicara kepada saya, dia tidak langsung terus terang bicara sama saya, tapi dia bilang, gini ya, aku ini sudah usia sekian. Kamu tahu tetangga saya itu sebaya dengan saya itu, anaknya sudah nikah semua. Urusan dengan saya apa gitu ya. Baru kemudian nenek saya bilang sama dia, loh kan anak-anak nenek sudah nikah semua, bapakku sudah nikah. Iya, tapi bukan hanya anaknya dia yang sudah menikah semua, cucunya dia pun sudah menikah semua. Udah mulai ya saudara-saudara, udah mulai nih ke arah sini jadinya kan. Sementara cucuku ada yang belum menikah, lihatnya ke saya. Loh, saya bukannya belum mau menikah. 3 bulan lagi dari situ saya masuk asrama STT, saudara-saudara Tuhan. Iya. Cucuku ada yang belum menikah. Pikir-pikir, gimana nih jawabnya? Baru saya bilang sama nenek saya, gini Nek, kalau nenek nanti dipanggil Tuhan, ya kan pasti, ya kan, karena sudah tua, nanti dipanggil Tuhan. Menurut nenek kira-kira ya, pertanyaan Tuhan yang pertama sama nenek apa?
tahu. Apa menurutmu? Pertanyaan pertama. Saya nggak percaya, Tuhan itu nanya sama nenek, berapa anakmu sudah menikah? Masa itu pertanyaan pertamanya? Nenek mati baru tanya Tuhan, saya mau tanya berapa anakmu sudah menikah? Atau berapa cucumu yang sudah menikah? Pasti bukan itu pertanyaan pertamanya. Pertanyaan pertama Tuhan adalah, apakah engkau sudah mengerjakan semua yang aku mau kamu kerjakan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak pernah bertemu dengan nenek saya lagi setelah itu. Karena setelah itu saya masuk STT, saya jarang pulang, apalagi jarang ke kampung, saudara dikasihi Tuhan. Terakhir kali saya ketemu adalah, ya saya nggak ketemu lagi akhirnya. Karena terakhir kali saya datang adalah untuk menguburkan dia. Yang kedua, saudara-saudara, yang kedua, hidup yang dikuasai firman, saudara-saudara ya, hidup yang dikuasai firman. Saudara-saudara, sangat menarik untuk diketahui bahwa sebenarnya kalimat ketujuh itu adalah kutipan dari Mazmur 31 ayat 6. Saya akan bacakan untuk kita semua, Mazmur 31 ayat 6. Kalau saudara bawa Alkitab silakan saudara baca. Ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku, engkau membebaskan aku ya Tuhan Allah yang setia. Saya ulangi ya. Ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku, engkau membebaskan aku ya Tuhan Allah yang setia. Konteks dari Mazmur ini adalah penderitaan orang benar. Saudara-saudara, Mazmur ini menceritakan orang benar yang hidupnya berada dalam bahaya, tetapi dalam bahaya itu pun dia tetap berharap kepada Tuhan. Jadi konteks dari Mazmur 31 ini adalah orang benar yang hidup dalam bahaya. Tetapi di dalam bahaya itu pun hatinya tertuju kepada Tuhan. Sehingga dia mengatakan, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Jadi saudara-saudara, Mazmur 31 ini menceritakan orang benar yang sedang dalam keadaan terjepit, tapi dia tidak berharap Tuhan membebaskan dia. Dalam keadaan bahaya, dia tidak berharap Tuhan membebaskan dia. Sampai dia mengatakan, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, menariknya adalah ketika berada dalam penderitaan yang sangat berat, bahkan di dalam momen kritis dalam hidupnya, Yesus mengingat ayat ini. Ini yang kedua saudara-saudara yang kita perlu pikirkan. Saudara bisa bayangkan ya, setelah 6 jam tergantung di kayu salib, bahkan setelah jam-jam sebelumnya dipukulin saudara dikasihi oleh Tuhan, hidup begitu menderita, dia mengalami dehidrasi. Yesus berada di titik terendah dalam hidupnya, dia masih ingat ayat Alkitab saudara-saudara. Yesus mengakhiri hidupnya dengan mengutip Mazmur 31 ayat 6. Saudara-saudara, apa yang saudara ingat kalau saudara lagi dalam keadaan menderita? Apakah saudara masih bisa mengingat firman Tuhan di dalam penderitaan yang begitu berat? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus bisa mengingat Mazmur 31. Kenapa? Karena selama dia hidup, hidupnya dikuasai oleh firman Tuhan. Hidupnya dikuasai oleh firman Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita membaca ya di dalam Injil, ketika Yesus dicobai, yang dia ingat pertama firman Tuhan. Saudara-saudara, ketika Yesus berhadapan dengan 3 pencobaan iblis, dia ingat 3 firman. Ketika Yesus mengajar, dia mengutip berkali-kali dari perjanjian lama. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, Yesus begitu mengasihi firman, sehingga firman itu bagaikan darah yang mengalir di tubuhnya. Dalam keadaan menderita, yang keluar firman. Ketika dicobain, yang keluar firman. Ketika mengajar, yang keluar firman. Seakan-akan firman itu seperti darah yang mengalir, sehingga kalau Yesus ditusuk oleh Tuhan, yang keluar itu bukan darah, firman. Dan itu yang terjadi ketika dia di kayu salib. Dia berada dalam keadaan yang begitu menderita, seluruh hidupnya tertusuk, tapi yang keluar apa? Firman. Saudara-saudara, bagaimana mungkin kita bisa mengingat firman waktu menderita, kalau kita tidak pernah mengingat firman ketika kita tidak menderita? Maka saudara dikasihi oleh Tuhan, orang yang hidupnya dikuasai firman sebelum menderita, pasti akan mengingat firman ketika menderita. Maka saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, jangan baru baca Alkitab waktu ada kesulitan, saudara dikasihi oleh Tuhan. Ya, saudara bahkan bingung buka ayat yang mana nanti, saudara-saudara ya. Saudara pernah kan waktu mau buka Alkitab blank.
Padahal Alkitabnya nggak blank, saudara kasih oleh Tuhan. Alkitabnya penuh kalimat kok gitu kan. Tapi saudara kan nggak tahu, Pak ayat mana ya, ayat mana ya. Saudara kasih oleh Tuhan, ini pelajarannya. Saudara kalau tidak membiarkan firman menguasai hidup saudara sebelum menderita, saudara tidak akan bisa mendengarkan firman ketika saudara berada di dalam penderitaan. Tapi sebaliknya saudara-saudara, orang yang hidupnya dikuasai firman sebelum penderitaan, maka ketika penderitaan menimpa, yang keluar firman. Saudara-saudara, ibaratnya saudara-saudara ya, penderitaan itu duri. Hidup kita ini di badan kita. Ketika duri itu tusuk badan kita saudara-saudara, karena di dalamnya ada firman, maka waktu ditusuk yang keluar apa? Firman. Saudara-saudara, tidak usah heran kalau di saat menderita, yang diingat Yesus adalah firman Tuhan. Apa yang saudara ingat ketika saudara menderita? Itulah yang menunjukkan apa yang sebenarnya saudara ingat sebelum saudara menderita. Saudara hari ini belum menderita, pakailah waktu saudara untuk baca Alkitab. Jangan baca Alkitab waktu di rumah sakit, saudara Tuhan. Sudah dirawat, ICU gitu ya. Pak, saya nggak tahu Pak baca Alkitab bagi. Ya, iya pasti saudara nggak tahu baca Alkitab. Wah, sebelum sakit juga nggak pernah baca Alkitab gitu ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup yang dikuasai oleh firman. Yang ketiga saudara-saudara, ini bagian yang terakhir. Bagian yang terakhir saudara-saudara. Ingat identitas saudara sebagai anak Allah. Ingat identitas saudara sebagai anak Allah. Saudara-saudara, kalimat terakhir Yesus menunjukkan kesadarannya sebagai anak Allah. Setelah melewati penderitaan yang begitu panjang, Yesus tidak lupa bahwa Allah adalah Bapaknya. Maka saudara perhatikan baik-baik, pada kalimat yang kelima Yesus tidak memanggil Allah sebagai Bapa, dia panggil Allahku, Allahku. Seakan-akan dia tidak ada relasi dengan Allah itu. Dia merasa Bapaknya begitu jauh, saking jauhnya. Dia tidak memanggilnya lagi sebagai Bapa, dia memanggilnya sebagai Allah. Kalimat kelima adalah, kalimat yang keempat adalah kalimat yang paling gelap di atas Golgota. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi setelah Yesus mengalami kalimat yang begitu gelap, dia kemudian mengakhiri perjalanannya di kayu salib. Bukan lagi dengan memanggil Allah, dia kembali mengatakan, Bapa, Bapa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Yesus tidak takut menghadapi kematian? Karena dia tahu kematian tidak bisa memisahkan dia dari Bapaknya. Kematian tidak bisa memisahkan dia dari Allah. Di dalam keadaan yang berat pun, Allah tetap Bapa. Allah tetap Bapa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada hubungan yang lebih dekat bagi seorang anak selain bapaknya. Jadi saudara bisa bayangkan ya, waktu Yesus berada dalam keadaan yang begitu sulit, dia tetap melihat Allah itu sebagai Bapa. Bapa, ke dalam tanganmu ku serahkan nyawaku. Saudara-saudara, kematian bisa memisahkan kita dari keluarga, kematian bisa memisahkan kita dari harta, kematian memisahkan tubuh dari jiwa, tapi tidak memisahkan kita dari Allah. Kematian bisa memisahkan kita dari harta, kematian bisa memisahkan kita dari keluarga, kematian bisa memisahkan tubuh dari jiwa, tapi kita tidak bisa memisahkan dari Allah. Yesus berkata di hadapan kematian itu, Bapa. Bapa. Ada sebuah keintiman di hadapan kematian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalimat ketujuh ini sangat indah. Di hadapan kematian, Kristus menunjukkan keintimannya dengan Bapa. Seolah dia berkata kepada maut itu, hai maut, ini Bapakku. Ini Bapakku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali penderitaan membuat kita lupa kita ini anak Allah. Saya ulangi saudara-saudara ya. Penderitaan seringkali membuat kita lupa. Itu namanya amnesia rohani saudara-saudara. Penderitaan itu seringkali membuat kita lupa bahwa kita adalah anak Allah. Maka saudara perhatikan baik-baik ya. 3 kali pencobaan itu saudara kasih Tuhan. 3 kali pencobaan di padang gurun itu, iblis selalu mempertanyakan status Yesus sebagai anak Allah. Khususnya pencobaan yang pertama waktu Yesus lapar.
Iblis berkata kepada dia, kamu anak Allah kok kelaparan sih? Yakin kamu anak Allah? Masa anak Allah kelaparan? Anak Allah mana bisa kelaparan? Kalau kamu anak Allah, ya ubah dong. Batu ini menjadi roti. Kalau kamu anak Allah. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, baik Injil Lukas dan Injil Matius, sebelum menceritakan pencobaan, semua menceritakan pembaptisan. Dan waktu Yesus dibaptis, Bapa mengatakan, ini anakku. Sudah menarik sekali ya. Setelah Bapa berkata, ini anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Langsung Roh Kudus bawa Yesus padang gurun. Dan pertanyaan iblis yang pertama langsung itu, kalau kamu anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Ayo dong, buktikan kamu anak Allah. Buktikan kamu anak Allah. Ayo sekarang, loncat. Buktikan kamu anak Allah. Saudara-saudara perhatikan baik-baik. Di dalam penderitaan, kita itu rentan untuk mempertanyakan kita ini anak Allah atau bukan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perkataan yang keempat itu kan, itu yang paling gelap ya saudara-saudara ya. Sampai Yesus berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, setelah melewati itu pun, Yesus tetap berkata, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang sulit dalam penderitaan? Bukan penderitaan itu sendiri yang sulit saudara-saudara. Yang sulit dalam penderitaan adalah kita sendiri lupa bahwa kita ini anak Allah. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, waktu kita mengalami penderitaan, bahkan kematian, ingat saja satu hal ini, saya anak Allah. Penderitaan ini tidak berpengaruh sedikit pun terhadap status saya sebagai anak Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, waktu Yesus berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu kan namanya doa yang tak terjawab ya saudara-saudara. Doa yang tak terjawab. Pak Tong mengatakan kalimat yang keempat itu adalah doa Yesus yang tidak dijawab oleh Allah. Jadi saudara-saudara di kayu salib ada satu kali Yesus berdoa tidak dijawab. Bayangkan saudara-saudara ya. Ada satu doa anak Allah yang tidak dijawab oleh Bapaknya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan tidak ada jawaban sama sekali. Doa Yesus pernah tidak dijawab. Itu pun tidak mengubah pandangannya bahwa Allah itu Bapaknya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saudara mungkin pernah berdoa dan enggak dijawab, saudara yang dikasihi Tuhan. Itu mempengaruhi enggak cara saudara melihat Allah? Yesus enggak. Doanya tak dijawab, tapi dia mengatakan, the God is still my Father. Allah itu tetap Bapakku. Allah itu tetap Bapakku. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, jadi apa yang kita bisa pelajari di dalam kalimat yang ketujuh ini, Kristus mengawali pelayanannya dengan persekutuan dengan Bapa. Dia pun mengakhirinya dengan persekutuan dengan Bapa. Kristus memulai pelayanannya dengan persekutuan dengan Bapa. Dia pun mengakhirinya dengan persekutuan dengan Bapa. Apa yang membuat Yesus bisa melakukan semua yang dia lakukan selama di dalam dunia, bahkan sampai dia mati di Golgota, karena dia bersekutu dengan Bapanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita belajar dari kalimat ini untuk memiliki persekutuan dengan Bapa. Enggak ada lagi yang kita punya selain itu, saudara-saudara. Saudara tidak bisa melakukan apapun tanpa itu. Kenapa Kristus bisa melakukan semua yang dilakukannya selama 33,5 tahun? Karena persekutuannya dengan Bapanya. Dan bagi Yesus yang meter cuma satu, persekutuannya dengan Bapanya. Yang lain itu enggak penting. Yang satu ini paling penting, persekutuannya dengan Bapanya. Kayu salib pun dengan segala penderitaannya saudara-saudara Tuhan tidak terlalu berat. Sepanjang dia masih bisa mengatakan Bapa. Bapa. Saudara-saudara yang Tuhan, apakah saudara bisa mengatakan itu? Tuhan, sekalipun doaku tidak terjawab, sekalipun penderitaanku tidak hilang atau tidak terangkat, tapi aku bersyukur karena aku masih bisa memanggilmu sebagai Bapakku. Ya saudara-saudara. Jadi kalau saudara berdoa, apa yang saudara syukuri? Jawabannya bukan saudara-saudara. Ketika kita berdoa kita syukuri bukan jawabannya. Ketika kita berdoa kita syukuri, doa itu sendiri.
Bapa, walaupun doaku tidak terjawab, aku bersyukur karena dalam doa aku masih bisa memanggilmu sebagai Bapa. Saya ulangi saudara-saudara ya, biarlah kita mulai hari ini hidup seperti itu. Bapa, sekalipun doaku tidak terjawab, tetapi aku tetap bersyukur karena dalam doa pun aku masih bisa memanggilmu sebagai Bapa. Mari kita ingat identitas kita sebagai anak Allah di tengah-tengah menghadapi penderitaan di dalam dunia ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Kami mengucap syukur karena Kristus setia dan taat sampai mati. Dan di akhir kehidupannya Kristus pun berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Tidak ada yang tahu akan hari esok, tapi kami tahu siapa yang memegang hidup kami sampai selama-lamanya. Dan kepada Allah yang memegang hidup kami menyerahkan seluruh ketakutan, kecemasan, kekhawatiran kami. Karena yang kami miliki di dalam hidup ini bukan harta. Karena yang kami miliki dalam hidup ini cuma satu, persekutuan dengan Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.